Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA yang kelas 10, 11, 12 yang insyaallah calon-calon pemimpin dunia, yang insyaallah calon-calon presiden, dan moga-moga kita semua yang hadir saat ini insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Asy-Syir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa syiri dhalimin lidhalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa syiri dhalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Kita buka kitabnya, kitab Safinatun Najah, terkait dengan yang diharamkan bagi wanita yang haid, yang diharamkan bagi wanita yang haid. Kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang haid itu dilarang, atau ketika perempuan itu haid maka ada beberapa hal yang dilarang. Ada berapa? Kita lihat pesan-pesan berikut. Asyaratu asya'a. Apa asyaratul asya'a? 10 piro-piro perkara. Siji as-sholatu sholat. Nomor lorone wa tawafulan tawaf. Nomor telune wa masul mushafi lan jemuk mushaf, menyentuh mushaf. Nomor papat wa hamluhu lan nggawa mushaf Al-Qur'an. Wal lubsu. Nomor 5 ni wal lubsu lan meneng fil masjid ing dalam masjid. Nomor 6 wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Nomor 7 wa shaum lan poso. Nomor 8 wa talaqu lan megat atau pegatan. Nomor 9 wal mururu lan melaku lewat fil masjid ing dalam masjid. Syaratnya in khofat lamun wedi sapa wadon talwisahu ing tumetese getih haid
Nomor 10 wal istimta'u lan ngalap seneng utawa seneng-senengan bima ing dalem barang baina antarani surrati warrukbati antarani udel lan dengkul. Oke, ada 10 yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Ini tolong diperhatikan, bagi perempuan-perempuan yang haid dan bagi laki-laki yang pasti umumnya punya istri perempuan. Atau ada yang ingin dapat istri laki-laki? Nek pengen di bojo lanang ya mbok maneh sing lanang. Itu namanya kukum. Ada 10 perempuan dilarang ketika perempuan haid, itu ada 10 hal. Pertama, sholat tidak boleh. Perempuan kok sholat, lupa saya saking seneng karo Gusti Allah maka saya tetap sholat, gak oleh, malah dosa. Wayahe haid memang ada kortingan dari Gusti Allah kok sholat. Lupa karena saya saking cintanya seneng karo Gusti Allah maka nanti karena saya ini berapa hari haid tak qodhoi Pak, itu namanya juga tidak boleh. Kau naturane perempuan haid itu ada kortingan, kok pengen diqodhoi itu berarti ngelawan kortingannya Gusti Allah. Tidak usah. Perempuan itu kalau kondisinya haid maka larangan untuk sholat, tapi kalau puasa nanti wajib diqodho atau disaur. Oke, tidak usah disauri. Nah, kecuali ya perempuan yang haid, contoh suci, nah gak sholat padahal ada waktu untuk sholat, ternyata jam 1 muncul tamu alias datang bulan, maka perempuan seperti ini harus qodho sholat. Kenapa? Ada kesempatan sholat tidak nang segera sholat, karena ada waktu kira-kira 1 jam 12 sampai jam 1 dan gak segera sholat, maka dia punya hutang sholat, harus diqodho ketika kapan? Waktunya suci. Understand yang perempuan? Sekarang tak balik, tadi kondisi suci terus ternyata sudah datang bulan. Sekarang sudah suci tapi gak segera mandi karena alasannya masih di sekolah. Ternyata mepet masuk waktu asar padahal wis suci, kira-kira jam 2 suci. Didelok-delok dewe, ya mohon maaf ya, biasanya kalau melihat pakai the tissue and the gombal-gombal yang amok, dilihat ternyata sudah suci, maka segera mandi untuk sholat duhur. Nah gak segera suci berarti duhurnya setelah entek masuk waktu asar. Nek masuk waktu asar berarti punya hutang sholat duhur, maka duhurnya diqodhoi, asarnya jalan dan seterusnya. Harusnya ini nanti bagi yang laki-laki pasti punya anak perempuan jika dikehendaki Gusti Allah, atau punya istri perempuan maka dikandani masalah hal seperti itu. Oke, itu ya. Yang kedua, at-tawafu, tidak boleh tawaf. Pak, saya berangkat haji umroh itu bayarnya larang. Apalagi sekarang itu kalau pengen haji itu harus tunggu 30 tahun daftar sekarang di Surabaya. Lah Pak, saya nunggu 30 tahun loh Pak. Di sana ternyata saya harus tidak melaksanakan ibadah haji karena saya haid. Bagaimana Pak? Oh gak terima. Ojo, jangan gak terima nang Gusti Allah. Dinikmati, disyukuri, disenengi. Itu wis takdiri Gusti Allah. Berarti alhamdulillah di sana tidak perlu ke Masjidil Haram, cukup ibadah-ibadah yang lainnya. Ngono ae. Wis kadung nek metu e. Lho Pak, sekarang ada teknologi, ada ilmu yang canggih dalam rangka untuk menghambat yang namanya perhaitan. Jadi haidnya itu diminumi pil
atau obat khusus yang nanti tidak sampai haid boleh. Menurut para ulama kontemporer diperbolehkan karena darurat. Berangkat haji dan umroh itu tidak tiap hari atau mungkin tidak tiap tahun, belum tentu. Maka di saat di sana darurat diperbolehkan minum pil terkait dengan obat anti menghambat haid. Tapi biasanya pengalaman-pengalaman dari jamaah saya itu minumnya jangan waktu haid, sebelum haid. Nah kira-kira kan ada tanda-tanda kan? Biasanya kalau mau haid kan ada tanda-tanda apa namanya mules, dilepen ya. Itu tanda-tanda seperti itu dan segera diminum kalau mau berangkat haji dan umroh boleh darurat. Understand? Moga-moga yang perempuan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan laki-laki bisa berangkat haji dan umroh. Allahumma syukur-syukur tiap tahun. Allahumma amin. Jadi pembimbing. Seperti saya ini kan tiap tahun berangkat umroh. Ya gak pakai duit loh ya. Pakai duit. Pakai apa? Pakai mana Gusti Allah berangkat deh. Gak berangkat Pak, gampang. Masih ada ibadah yang lainnya mirip seperti ibadah haji dan umroh. Apa? Salah satunya ngaji seperti ini. Ngaji ini kalau sampai semuanya ikhlas, ibadah koyo haji dan umroh. Makanya nek haji tenanan ojo ngomong dewe. Nek ngomong dewe ngomong dewe rugi. Gak oleh ilmu dan macam-macam. Padahal ilmu fikih ini sangat amat penting. Oke, yang kedua tawaf, ya dilarang untuk tawaf, tidak boleh. Yang ketiga menyentuh mushaf. Al-Quran itu tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang kemarin junub, hadas besar, orang yang haid, tidak boleh. Kecuali darurat, beda lagi. Ada Al-Quran jatuh dan segera diambil, taruh tempatnya, ojo suwe-suwe. Taruh segera di tempat yang aman kalau jatuh. Tapi kalau tidak ada acara apa-apa, tidak darurat, maka tidak boleh pegang Al-Quran. Ya, Al-Qurannya bagaimana Pak? Al-Quran yang murni Al-Quran, bukan terjemahan. Kalau terjemahan, tafsir itu masih ada perbedaan para ulama, umumnya masih diperbolehkan. Tapi ini Al-Quran murni yang tulisan seperti di sana itu, tidak pakai terjemahan, tidak pakai mengartikan perkata, itu tidak boleh disentuh bagi orang yang junub ataupun yang haid. Tapi kalau kemudian masih ada terjemahannya, masih ada maknanya, tafsirnya masih boleh. Apalagi dalam rangka thalabul ilmi, maka diperbolehkan dalam rangka untuk memaknai tafsir Jalalain atau apa, itu kan boleh. Oke. Yang keempat, membawa Al-Quran tidak boleh. Bawa Al-Quran tidak boleh dalam kondisi junub ya. Dalam kondisi haid. Pak membawa HP, kemarin sudah saya sampaikan, kalau membawa HP boleh, karena HP itu bukan Al-Quran, hanya berupa aplikasi. Kalau boleh dikiaskan itu namanya pantulan saja. Memang alangkah bagusnya tetap wudu kalau memang itu ada Al-Qurannya. Tapi jika tidak apa-apa, karena berupa HP. Oke, yang ke-5. Berdiam di masjid itu tidak boleh. Suwe-suwe nang masjid. Di area mana Pak? Di area yang aula utama. Kalau di Serambi masih ada beberapa yang mentoleransi. Dan ini ada alasan. Ya, berdiam di masjid. Nah, kalau tidak ada alasan berdiam diri di masjid tidak boleh. Turu-turu Pak, kelesetan tidak boleh. Ya, nanti khawatirnya kotor. Yang ke-6, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Pak, apakah boleh Pak? Nah ini nanti ada perbedaan beberapa para ulama. Pak saya kan punya hafalan Pak, kalau tidak diteres hafalanku hilang Pak. Apalagi perempuan kalau haid yang umumnya 7 hari, umumnya bisa lebih. Nah ketika seperti itu para ulama berpendapat diperbolehkan untuk deres. Deres itu yang sudah dihafal, diwoco gitu kan. Itu monggo dimangkat sampaikan yang kalimah khawf dan seterusnya. Atau hafalan-hafalannya lainnya. Tapi kalau bisa para hufat atau hafidho
usahakan kalau baca Al-Quran ataupun deres itu bitartil. Tartil itu adalah murotal. Murotal itu pas dawa deke, ojo ngawur. Panjang deknya ndak terawat belas, jangan. Ya standar aja bacanya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Ngono. Ojo-ojo bawa terakhir dawa deke gak jelas. Oke. Itu ya, baca Al-Quran kalau memang niati baca tidak boleh, tapi kalau darurat dalam rangka deres maka boleh. Nah, termasuk kalau kalian tahlilan itu bagi yang haid jangan baca Yasin, tahlilannya dibaca boleh seperti Al-Ikhlas, Falak, Anas, diniati bukan baca Al-Quran, diniati wiridan ya, diniati wiridan, ojo niat baca Quran. Jadi kalau Yasin kan otomatis banyak, walaupun bagian yang baca ataupun tidak, maka jangan. Oke, yang berikutnya, berapa? 7. Puasa, tidak boleh puasa. Puasa apa? Sunnah maupun wajib, tidak boleh. Ojo melindi. Tapi nanti wajib untuk diqodho. Diqodho itu disauri pada hari yang lainnya, jika mampu. Oke. Dan nanti ada bahasan-bahasan khusus. Pak, saya tidak kober untuk ngodok ya, karena saya setelah haid ternyata ada serangan dari suami saya, manten anyar. Biasanya itu istilahnya kalau manten anyar, pas mantenan istrinya haid, terus kemudian ono serangan fajar dari suaminya, pas selesai daripada haid langsung kemudian jadi istri yang Jawa mapak, langsung diserang, akhirnya gurung sempat untuk nyaur utang kedisian hamil. Setelah hamil, karena emang proses berjalan, ternyata saya harus menyusui Pak. Umumnya kalau menyusui 2 tahun kalau lancar. Pak, sebelum 2 tahun Pak, ternyata anak saya sudah lahir, saya di 1,5 tahun itu menyusui, ternyata ada serangan fajar mana dari suami. Akhirnya saya al-meteng wal melending. Bagaimana Pak? Itu kalau menurut ulama Hanafi, maka cukup bayar fidyah. Ulama Hanafi, tidak harus diganti dengan puasa. Kalau emang siap puasa, kuat puasa silahkan. Tapi kalau tidak kuat dan kondisinya memang tidak memungkinkan, maka bisa dibayar dengan fidyah. Understand? Yes. Nanti suatu saat pasti akan kalian butuh. Sekarang masih belum butuh, masih angan-angan. Oh Pak, iya wis ngono pula. Nanti kalau ada saatnya, iki kok diserempeng karo bojoku malah 1 tahun saiki kesundulan maneh 1,5 tahun butuh ADE. Nah, ini tadi itu al-melendingu wal medundungu dan seterusnya. Oke. Yang ke berapa? 8. Tolak pakai kof, atau bahasa Indonesianya talak, cerai, pegatan, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh saat haid. Kemarin sudah saya sampaikan di kelas 12 IPA maupun IPS masalah talak. Jadi masalah talak ini sangat perlu dihati-hati. Sing lanang ojo gampang ngomong pegat, ojo ngomong ngono. Ya, tolong diperhatikan ini. Ini penting sekali. Sebab sekarang itu banyak laki-laki yang tidak terkontrol omongannya. Bagaimana Pak menurut kalau masalah talak atau pegat-pegat itu ada 2 versi. Menurut ulama salaf atau ulama yang kuno, ulama yang hati-hati, ngomong pegat atau kata-kata jenisnya itu, maka jatuh talak 1. Pegat maneh talak 2, pegat maneh talak 3, berarti gak oleh karo bojone. Ya, itu kalau menurut ulama salah. Nah, orang dulu itu jujur sehingga omongannya terjaga, ngomong pegat betulan. Orang sekarang kadang ngomong pegat digawe dulinan, guyon. Maka ulama kontemporer menjawab itu, karena laki-laki sekarang itu umumnya omongannya gak iso dipercaya, maka
orang yang mau megat istri itu harus disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Kalau wong loro saksi, delok iki. Nah, itu baru muncul kata pegat, atau harus diputuskan di pengadilan agama. Kenapa? Karena nikahnya di KUA, maka yang bisa memutus itu adalah pengadilan agama. Understand? Loh, terus bagaimana Pak? Seorang laki-laki yang omongannya geladrah, apa geladrah itu? Sakarepe dhewe, wong pegat-pegat. Menurut ulama kontemporer, memang nikahnya masih aman, tapi nikahnya tidak barokah. Kenapa? Karena dia gampang sekali mengungkapkan kata talak. Pernikahan seperti itu khususnya laki-laki tidak barokah. Biasanya ngono efeknya mencari rizki rodo angel. Nah kudu istighfar. Loh Pak, sekarang ada yang namanya tajdidun nikah, nganyari nikah. Itu sepakat para ulama kalau nganyari nikah itu efeknya adalah terakhirnya aja. Efeknya kalau nganyari nikah, sepakat para ulama, khususnya ulama yang mutasyadidun, yang keras, itu jatuh talak 1. Maka jangan mudah-mudah untuk tajdidun nikah. Itu masuk jatuh talak 1. Karena apa? Dia nganyari nikah dan di situ otomatis nikahnya anyar, berarti proses pernikahannya juga baru. Ono saksi, ono wali dan seterusnya. Biasanya itu karena punya masalah dengan kehidupan, rumah tangga ruwet, kakean masalah, terus rezekinya gak lancar, akhirnya jari ini mitosnya perlu nganyari nikah. Nggak perlu. Terus bagaimana Pak? Cukup jaluk sepuro nang Gusti Allah. Janjine Gusti Allah apa? Orang yang ahli istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Orang yang ahli istighfar nang Gusti Allah, yursilis sama alaikum midrara, diparingi rizki saya Gusti Allah dari luar biasa. Yursilis sama diturno saka langit, midrara duwers. Luar biasa, berarti ono masalah karo uripe kakean itu ya. Jadi masalah talak. Nah, terkait talak ini penting sekali. Ojo sakarepe dhewe. Tak sambung sedikit sebelum sama akhiri. Nanti pada poin yang berikutnya kita sambung pada hari Kamis. Poin gabungannya talak ini adalah iddah. Masih banyak saya menjumpai perempuan kalau masa iddah itu kemudian keluyuran sakarepe dhewe, bahkan banyak yang menerima pinangan atau nikahan. Tidak boleh. Ya, iddah itu masa menunggu. Masa menunggu bagi perempuan kalau diputus sama suaminya yang masih hidup alias cerai saja, pegatan, maka itu adalah 3 kali suci masa iddahnya. 3 kali suci itu 3 kali haid, kurang lebih 3 bulan. Maka harus menunggu, jangan menerima lamaran dan seterusnya. Kenapa? Nanti barangkali suaminya pengen balik maneh, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah jika meninggal dunia suaminya 4 bulan 10 hari, maka selama 4 bulan 10 hari gak oleh macai nemen-nemen sekedarnya. Pak, kalau saya ngajar, saya kemudian pegawai bank, boleh aktivitas, tapi ojo menerima pinangan, ojo menerima lamaran. Pak, saya ke pasar, boleh nang pasar dibayar wedane no momen koyok sinden, tidak boleh. Atau hamil, maka sampai melahirkan. Pun sampai sini dulu terkait dengan yang diharamkan bagi wanita. Baru ketemu 8, insya Allah 9, 10 kita teruskan pada hari yang akan datang, insya Allah pada hari Kamis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية بأستفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وخيراتي فيرى بسر حروفي ونور وسمعي ومقالاتي كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا بطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.